Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعه العظمى مختصا فصلوات الله وسلامه عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم اللقاء. اما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وينزل الله الذي اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Al-ayat maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad wa irad. Jamaah sidang Jumat, manusia hidup di alam dunia semuanya menginginkan kebahagiaan. Bagi yang beriman menginginkan kebahagiaan di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan keuntungan. Keuntungan tidak akan datang jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah tidak akan datang jika Allah tidak ridho. Kita tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah jika kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu khatib berwasiat untuk diri khatib khususnya, umumnya untuk semua jamaah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa yunazzillahu alladziina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seseorang akan menjadi paling beruntung di akhirat jika diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan surga Firdaus. Terdapat 6 cara yang dapat kita tempuh untuk meraih surga Firdaus sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Di awal surat Al-Mu'minun tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang beriman akan beruntung. Keberuntungan tersebut akan dicapai apabila ia mampu melaksanakan 6 syarat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, yaitu yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Khusyuk dalam sholat berarti mencurahkan segenap perhatian jiwa dan raga hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam sholat dapat terwujud manakala kita dapat memahami dan menghayati semua arti bacaan dan makna gerakan sholat yang kita kerjakan. Sebab hakikat sholat adalah hablu minallah, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menghayati dan mengamalkan sholat kita dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Syarat yang kedua menjadi mukmin yang beruntung yaitu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun,
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna sehingga waktunya tidak terbuang secara sia-sia. Waktu yang telah terbuang dengan sia-sia itu merupakan kerugian teramat besar. Sebab umur kita setiap waktu selalu berkurang dan berujung kematian. Maka waktu yang luang harus diisi dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, agama dan negara. Yang ketiga, mukmin yang beruntung adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Mukmin yang sejati adalah senantiasa mengeluarkan zakat apabila sudah sampai nisab, tanpa harus diperintah atau dipaksa oleh orang lain. Dengan kata lain, ia menunaikan zakat semata-mata disebabkan oleh keikhlasan dan kesadaran atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Hadirin jamaah rahimakumullah, seorang mukmin hendaknya selalu menjaga kesucian dan kehormatan diri dan keluarganya dari hal-hal yang akan merusak harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Salah satunya adalah menjaga kemaluannya dengan tidak dipergunakan dalam kemaksiatan. Dalam hal ini, seorang mukmin hanya berhubungan badan dengan istri atau suami yang sah, sebab hanya dengan cara itulah yang dihalalkan dalam agama Islam. Selanjutnya yang kelima, yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Bagi seorang mukmin sejati, bagi seorang muslim sejati, amanah atau kepercayaan pada hakikatnya merupakan penghargaan atau penghormatan yang diberikan kepadanya, baik datangnya dari seseorang organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik. Oleh karena itu, seorang mukmin harus mampu menjaga amanah tersebut dan tidak mengkhianatinya, sebab mengkhianati amanah adalah salah satu ciri orang yang munafik. Justru amanah adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hati-hatilah menjaga amanah yang telah dititipkan kepada kita. Ketika kita telah berjanji kepada seseorang, maka kita harus memenuhi janji tersebut, sebab janji adalah hutang. Al-wa'du dain, yang harus dibayar sampai kapanpun. Orang yang selalu dusta dengan janjinya akan menghilangkan kepercayaan dari masyarakat umum. Dan yang keenam adalah syarat menjadi muslim yang sejati, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Adapun yang dimaksud dengan memelihara sholat adalah tepat waktu dalam melaksanakannya, tertib syarat dan rukunnya, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan yang nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau keenam syarat sifat sebagai mukmin itu dapat kita pelihara dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita
akan memberikan surga Firdaus dan kita kekal di dalamnya. Hal tersebut sebagaimana firman-Nya sebagai berikut, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang mukmin yang akan menikmati surga Firdaus yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin minal amin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. Faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan illa wa hajatan min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.